Hai, ketemu lagi dengan Godo Dan gua masih di nonton bareng. Kita mau lanjutin Genesis part 2. Jadi part 2 bagus nih ya. Berarti ini episode 3 dan 4. Semakin seru ceritanya, semakin jelas arahnya. Part 3 nya mulai dari 45. Udah, kita kan tadi baru nonton ya di Netflix. Jadi The Silent Sea. Ini film seri Korea yang ada di Netflix. Jadi gua akan ceritain episode 3-nya. Episode 3-nya itu kan terakhir kan si Gisu masuk sendirian, Baiduna, si Dr. Song jalan-jalan mencari apa yang dipesan sama yang orang kacamata tuh utusan dari si SAA. Lu cari lab yang ada gambar bawahnya segitiga merah. Ending lab. Dia nyari tuh Pak, ternyata Pak, di bawahnya nggak ada segitiga merah, katanya nggak ada segitiga merah. Dia nyari. Terus yang Pak Gong tadi lagi meriksa ada makhluk Yang kata si Jisoo terdeteksi di detektor. ternyata emang benar ada. Jadi di sini lanjutannya adalah si Baiduna takut ketahuan atau udah ditelepon sama Pak Gong, lu udah di mana? Soalnya dia kan ada detektor, alat detektor makhluk hidup. Dia lagi seliburan di bawah, lantai bawah kan, turun ke bawah soalnya kan. Dia nyamperin, akhirnya si Dr. Song karena takut nyamperin si Gisu. Ternyata si Gisu buka pintu Pak, karena udah dapat sampelnya si Gisu. Pas lagi buka pintu, si Gisu ditarik lehernya Pak sama sesuatu. Kalau abang lo bilang itu tentakel, ditarik ke atas langit-langit Pak. Itu ada di dalam ruangan penyimpanan ketiga ya. Penyimpanan ketiga ditarik ke atas, terus dijatuhin, patah. Ternyata kematiannya itu gara-gara leher patah, punggung dan tulang punggungnya patah. Akhirnya di situ Pak Gong lihat dong ada Dr. Song sama Gisu. Akhirnya Dr. Song diinterogasi sama Kapten Han. Diambillah kamera keamanannya di sini nih, kayak CCTV ya Pak, kayak CCTV berjalan. Diambil, ternyata benar ada makhluk lain selain mereka. Di lain waktu ada Suchan apa? Sochan ya. Gong Sochan ya Pak. Iya, Gong Sochan. Si Sochan itu kan udah terkontaminasi atau terpapar lewat droplet ya. Sama air bulan itu ya. Terpapar lewat droplet. Wah itu abang lo udah kasih bocoran air bulan. Terpapar sama droplet yang jenazah di tempat penyimpanan kedua. Sochan udah mulai berubah Pak, udah mulai gejalanya udah mulai timbul. Akhirnya Sochan memuntahkan air berliter-liter. Wah di situ panik kan. Kapten Han semua dipanggil, Dr. Song juga dipanggil di otopsi lah. Terus si Dr. Hong sempat bilang pakai baju APD-nya, bahaya, ntar tertular. Wah di sini udah banyak banget yang memperlihatkan kalau keadaan pandemi atau keadaan Kalau film ini benar-benar ada terserang virus ya. Seperti kondisi kita saat ini. Pakai APD, semuanya pakai baju APD kan, pakai baju keamanan untuk tidak terpapar oleh penyakit gitu. Akhirnya si Dr. Hong menyelamatkan si Sochan. Air terus keluar Pak, dikompek di sininya untuk pernapasan. Keluar air akhirnya bingung, dan di situ Sochan wafat atau meninggal. Wah terpukul dong Pak Gong, entah siapa ya Pak Gong antara hubungan dengan Sochan, nggak tahu tuh. Akhirnya diselidikin, yang para peneliti menyelidiki si Sochan, si Kapten Lainwak di waktu bersamaan, Kapten Han dan Pak Gong menyelidiki orang yang masuk ke dalam saluran udara. Mereka masuk ke dalam saluran udara tuh sama Iwan ya, Iwan masuk akhirnya lagi masuk situ Pak, lagi masuk ke dalam situ. Benar Pak, ada terdeteksi dari detektor ada yang lewat di atas dia gitu, lari lagi ke sana.
Akhirnya mereka bertiga itu ke pojok di suatu pintu yang nggak bisa dibuka. Nah, di situ Kapten Han menerima telepon dari teknisi si Kilsun ya, si Sun ya, oh itu sama itu, kalau pintu itu bisa dibuka kalau semua pangkalan Balhir tadi di reset ulang dengan panelnya diganti. Wah, gimana caranya? Mereka harus turun atau keluar dari pangkalan dan turun ke bawah ke jurang tersebut. Pada saat itu lift dan semua fasilitas mati. Jadi harus pakai apa disebutnya jangkar ya gitu. Harus turun pada kali gitu. Mereka memutuskan untuk turun ke bawah. Sementara si Dr. Song menemukan sesuatu ya, menemukan sesuatu kalau yang membunuh si Sochan itu adalah belum ketemu nih, baru pada penyebabnya mungkin cuma air. Jadi si Sochan ini matinya seperti tenggelam. Tapi gimana caranya dari tubuh keluar begitu banyak air? Nah di sini ya, gue lihat ada hubungan yang memperlihatkan keadaan seperti sekarang. Mulai dari kayak salamannya begini apa ya, salamannya begini, terus harus pakai APD, baju keamanan untuk tidak tertular penyakit, terus masih banyak banget yang memperlihatkan keadaan sekarang. Jadi itu part 3 nya, part 3 dari Silent Sea. Sekarang kita langsung ke part 4. Nah di part 3 itu kan diakhiri dengan Kapten Han yang turun menggunakan jangkar. Cuman pada saat di bawah setelah dia menyalakan panel, di part 3 itu dia kan sempat kehabisan oksigen ya. Nah jadi part 3 itu kan. Jadi terus si Kapten Han itu turun ke bawah itu dengan susah payah Pak. Soalnya liftnya itu tiba-tiba naik. Oh jadi tiba-tiba itu naik. Kan udah dia udah nyangkut naik. Ya pas dia gini lagi turun Pak, liftnya roboh. Turun. Gulaton kehajar sampai oksigennya itu rusak dan dia kehabisan oksigen. Tapi dia tetap harus memperbaiki panel yang di bawah. Itu kan caranya di reset, dimatikan terus dihidupkan. Nah, udah selesai dengan kondisi dia udah nol oksigen, kehabisan napas, terus akhirnya dia pingsan. Nah, di situ tiba-tiba muncul sosok bayangan doang sih. Itu sosok bayangan doang dan itu jelas bukan temennya. Kita taunya next dia udah diselamatin aja dan nggak bisa tahu karena CCTV ditempelin stiker sama anaknya. Ya benar. Di episode 4 itu diawali dengan si pembangun karakternya Kapten Han ya yang lagi mengunjungi putrinya yang ternyata selama ini lagi sakit dan hanya bisa disembuhkan menggunakan pengobatan air golongan A. Maksudnya gini ya, jadi si putrinya ini apa bedanya golongan A? Banyak. Jadi pada zaman ini nih, pada zaman di film Silent Sea, ini manusia udah dibedakan golongannya CBA. Nah, jadi menurut berdasarkan kebutuhan air mereka, berdasarkan dapat banyak atau tidaknya air mereka. Jadi kalau golongan C dapat airnya sedikit, golongan B dapat airnya agak banyak, golongan A itu dapat airnya banyak sekali. Jadi di awal film tuh ceritakan rapat antara direktur Choi sama yang asistennya kacamata itu ya, sama si Kapten Han gitu kan, kalau kamu mau menyelamatin misimu, kalau mau menyelamatin putrimu kamu harus menyelesaikan misi ini, nanti pulang dari dulu dapat golongan A. Terus di situ juga dijelasin tentang banyak hal ya. Nah, jadi di episode 4 ini juga ditemukan penyebab kematian si Chosan. Susah namanya. Gong Chosan. Karena diteliti gini, pertama Dr. Hong lihat airnya, saya nggak pernah melihat air sejernih ini. Pada saat diteliti airnya itu air berat, bukan H2O tapi H3O. Nah, terus si Dr. Song tiba-tiba punya pemikiran untuk melakukan penelitian eksperimen mencampur darah dia dengan air berat tadi. Bener dong, air berat tadi membiak atau berkembang biak jadi banyak. Kita lagi pertama kali nontonnya langsung berkembang biak. Gitu ya, berkembang biak. Akhirnya Dr. Hong mengambil semprotan untuk memberhentikan pembiakan virus. Dibekuin. Di situ juga Dr. Song menemui si Kapten Han yang pada saat itu sedang berdebat tentang kita nggak jadi jemput nih, kata Kapten Han, kita harus nyelesain misi ini dulu gitu kan. Jadi di situ udah reveal ya, episode 4 nih reveal.
virusnya atau bakteri kah yang mengembangbiakan air apa nih belum tahu ya, air apa. Dan reveal di mana Dr. Song Jian ini adalah adik dari Dr. Song Wang Yu. Nah, sesaat juga ya Pak, sebelum kan dia udah ngeriset power tuh, jadi semuanya aktif, lift dan lain-lain, termasuk komunikasi. Si Kapten Han ini juga dia kan kepengen buat komunikasi nih sama Direktur Choi ke bumi, tapi karena peralatannya mati dia nggak bisa. Begitu aktif yang pertama dia lakukan langsung hubungin si Direktur Choi. Dia langsung video call nanyain tentang banyak hal di situ, termasuk tadi sebelum dia hubungin Direktur Choi, dia udah tahu nih Pak, ada sinyal kuat dari ruangan penyimpanan 3. Oh iya benar. Dari ruangan penyimpanan 3 itu ternyata Gisu membawa HP Gisu yang tadi mati ya, yang kita bilang ada kayak dari awal jahat membawa HP dan dapat suatu pesan untuk mengambil sampel itu di luar pesannya dari pemerintah. Kamu udah ngambil sampelnya belum? Terus ada pesan lagi. Ada targetnya? Oh, udah selesai belum ini? Begitu aja. Oh emang dari awal masuknya aja tiba-tiba kan, sesaat sebelum berangkat dia langsung dimasukin. Nggak tahu yang masukin siapa. Nah habis dari itu baru dia teleconference ya, video call sama si Direktur Choi. Di situ dibilang, kamu tahu nggak sih apa-apa tentang si Gisu ini penyusup? Kamu tahu nggak nih si Gisu ini siapa? Soalnya kan semuanya atas izin si Direktur Choi ini kan. Nah begitu dibilang Direktur Choi ini kaget gitu, kayak kok ada penyusup, siapa itu? Nanti dia ditanyain deh. Direktur Choi juga nggak tahu soal itu. Nanti ditanyain lagi deh. Direktur Choi bilang selidiki lagi, siapa tahu ada penyusup. Siapa tahu diantara bisa mungkin nggak ada diantara kamu tuh penyusup. Terus ya bisa aja, terus mukanya tuh kaget ya. Nah terus kata si di situ juga dia nanya Pak, nanya sama si Direktur Choi kalau mereka kesini itu kayak dijebak, soalnya di sini semuanya mulai dari ventilasi udara, terus tidak ada radiasi, makanan juga banyak. Kenapa ngomongnya dari awal mereka tim ekspedisi yang dulu mati karena terpapar radiasi? Jadi intinya Kapten Han tuh mojokin si Direktur Choi lah, kamu tahu nggak sih ini tentang si dokternya, tahu nggak semua kondisi kayak gini, kok berita yang dikasih ke kita itu bukan yang nggak lengkap tapi salah. Nah terus balik, kan? Masih tentang video call juga si Kapten Han ngomong tentang ini. Sekarang saya ngomong tentang penyintas nih. Nah kali ini si Direktur Choi nanggapinnya dengan muka biasa aja, gitu, nggak datar gitu, nggak ada kaget, nggak ada. Ada seorang penyintas di markas ini, dia seliburan sana sini mengganggu aktivitas kami sampai terdeteksi sama ini, dikejar segala macam. Terus ternyata Kapten Han ngomong itu untuk mancing si ini gitu. Waktu saya ngomong tentang penyusup kamu kaget gitu. Tapi pas ngomong soal penyintas tuh kayak orang yang memang dari awal udah ada di situ dan mengganggu proses untuk menyelesaikan misi, mengambil sampel ini ya. Kalau penyusup dari mereka, kalau penyintas sudah bedanya itu. Pas si Kapten bilang ada penyintas di sini nih, si Direktur Choi nggak kaget. Terus kok kamu nggak kaget waktu saya bilang penyintas, waktu penyusup kaget? Di situ Direktur Choi agak ke pojok ya. Tapi Direktur Choi punya jawaban Pak. Kalau kamu mau dapat misi ini, kalau kamu mau nyembuhin anak kamu harus selesai misi ini. Terus si Kapten Han juga bilang, saya nggak bisa punya akses kemana aja. Akhirnya semuanya dapat level 1 ya Pak. Akses level 1. Jadi bisa membuka semua pintu di pangkalan Balkan. Begitu suasana udah mulai agak redak, Kapten Han baru ngobrol sama si Dr. Song. Itu Dr. Song jelasin kalau ya itu tadi ya, kakaknya itu si Wang Yung gitu kan, dia sangat menginginkan air bulan gitu, atau lunar water. Lunar water itu apa? Yang seperti tadi yang kita bilang, air itu bisa berkembang biak jadi banyak, bisa mengembalikan kondisi bumi seperti dulu. Tapi tidak, jadi si air bulan ini dikembangkan bisa berkembang biak pada saat ketemu sama darah manusia. Tapi kalau kayak gitu terus-terusan berarti manusia nggak bisa mengkonsumsi air tersebut. Makanya jadi masih dicari pengkontrol atau mengontrol air bulan tersebut. Ya, betul sih, itu juga ngomong kayak gitu. Nah, akhirnya si Dr. Song itu ngomong sama si Han, sebenarnya gini katanya, ada sebuah lab di bawah
dia nyelasin alasan dia mundar-mandir seliburan di bawah tuh ya. Kok tahu? Akhirnya dia reveal gitu. Kok tahu katanya? Ada tanda segitiga merah. Jadi bilang ya tahu aja katanya, dia nggak mau bilangin kalau itu informasi dari si asistennya Dr. Choi kan. Nggak sengaja. Ada tanda segitiga merah di bawah ya Pak? Cuman kata dia lab di bawah tanah itu memerlukan akses level 1 kali kamu kan udah punya. Dia ngebujuk si Kapten Han untuk nemenin dia ke bawah. Kapten Han terbujuk untuk ikutin si Dr. Song ini, akhirnya turun ke bawah mereka. Turun ke bawah, terus pintu lab kata si Kapten Han, kata si Kapten Han dia, ini akses ini nggak boleh diakses sama sembarangan. Kamu berbahaya kalau masuk itu, kata Dr. Song. Ya udah kalau gitu saya aja sendiri. Nah Kapten Han nggak mau biarin dia sendiri karena itu nggak percaya. Ketika dia bilang aku masih nggak percaya sama kamu, terus dicopot kameranya ya. Kamera copot, ayo masuk ke studio, dibuka, ternyata scan akses ke level 1 itu kayak barcode ya, di sini ke dalam. Mereka masuk ke dalam, mendapati banyak kayak kalau gue bilang sih kayak ruang server itu. Oh iya. Kayak data-data, soalnya situ bilang penyimpanan data, dokumen berbentuk digital mungkin. Nah begitu masuk, si Dr. Song itu kayak nyari-nyari sesuatu. Nyari-nyari sesuatu. Ya akhirnya malah menginjak di daun. bawahnya ada daun. Pas dibuka Ada tumbuhan. Lihat kebunku Penuh dengan tinja. Jadi di dalam itu banyak daun ya. Jadi pas dibuka di dalam Kayak hutan. bawah labnya itu, di bawah palkanya itu dibuka, di bawahnya itu banyak sekali daun. Wow, kita langsung kayak Emang bisa hidup? baru kita di reveal soal air berat yang ternyata air bisa jadi banyak. Jadi Otak kita masih belum bisa mengelola kok air bisa jadi banyak, terus kenapa pemerintah Korea menginginkan air ini, gimana caranya, terus nanti steril gimana. Jadi kalau masih banyak informasi dalam muncul tiba-tiba di dalam balhe itu ya, di dalam fasilitas balhe itu ada daun. Di bawahnya ada kebun. Di bawahnya balhe itu ada kebun ya, hutan ya. kebun yang nggak tahu memang sengaja dikelola atau berkembang dengan sendiri, karena kita tahu force of nature kan. Oh iya, Bos. Alam itu bisa berkembang biak dengan sendirinya, Kalau cukup di dengan bumi, bibit Pak. satu, Kalau di bumi. asal punya oksigen sama tanah kan. Jadi gini, Ada apa ini? pas terakhir Itu udah bingung reveal ya, banget. udah reveal semuanya gitu ya, udah reveal semuanya. Gue udah pikir nih, wah ini di episode keempat ini kayaknya udah penyelesaian. Soalnya gini ya, misinya ngambil sampel, sampelnya nggak ditemuin, sampelnya akhirnya dibikin sendiri sama si Sochan. Kan dapet tuh air sampelnya, lunar waternya dapet, udah tinggal dia masalah penyintas atau ada orang di dalam pangkalan itu. Ya udah, kalau udah dijemput sama pesawatnya tinggalin aja, pulang aja, Udah beres kan? pulang aja. Tapi kan permasalahannya di mana si Dr. Song dapat tugas dari asistennya si Direktur Choi untuk menyelidiki total server ya Pak, server yang ada di bawah, ruangan server yang ada tandanya segitiga berwarna. Ternyata di dalamnya ada Lihat kebunku penuh dengan tinja. aku mau paham Pak. Oh iya. Jadi di sini kita mikir kan, wah ini kayak manjang-manjangin apa enggak Itu gitu. dia. Jadi ini benar-benar harus ada korelasinya banget. Iya benar sih, harus ada korelasinya itu. Karena filmnya ini harusnya kayaknya udah selesai di episode 4 ya. Dengan dia udah dapat sampelnya, Benar. dia udah bisa pulang. Si penyusup udah mati. Oh gini Pak. Si penyintas Gimana? nggak ganggu-ganggu amat. Nah, penyintas ini nggak jahat loh. Pertama dia nggak ngebunuh Dr. Song, terus dia nggak ngebunuh si Kapten Han gitu kan. Jadi gini ya, kan kalau di part 1 di barusan video barusan nonton bareng episode The Silent Sea episode 1 kita punya konspirasi. Yang gue bilang kan konspirasinya gini ya, ada virus atau ada apa. Gue nggak ngomong soal pembiakan water, pembiakan air. Nggak nyangka sih. Dia nggak nyangka. Terus gue bilang kalau si Jisoo itu jahat. Gue bilang Jisoo itu akhirnya si Sochan itu nyerang semuanya, terus semuanya jadi filmnya jadi thriller. Menurut gue bukannya nggak ada alasan, karena baik Gong Yoo atau Bae Dona sebelumnya main film zombie. Ya, terus gini, maksud gue gini Pak, itu kan konspirasi kita nih ya, konspirasi kita karena kita belum nonton episode berikutnya. Nah, karena kita udah nonton episode yang ini, nah gue juga punya konspirasi nih. Oke. Episode Sekarang prediksi kita sih buat episode 5 sama 6. 5-6 ya. Jadi gini, emang sengaja tuh si penyintas atau orang yang ada di situ untuk mendorong atau untuk gimana ya, untuk memberi
diberikan kesempatan sama si Dr. Song supaya meneliti air ini sampai bisa dikonsumsi sama manusia. Kalau itu emang alasannya wajar kalau dia membunuh Gisu, karena Gisu itu kayaknya dari pihak ketiga swasta Benar. atau pihak negara lain. Dan kalau gua bilang si penyusup itu adalah kakaknya yang udah Tunggu, penyintas. penyintas. Ya, penyusup mati Gisu. Penyintas ini. Penyintas itu yang ngebunuh si Gisu, yang lewat pakai tentakel ditarik. Oh, Bisa aja, soalnya dia berambut ya tuh. dia bisa tentakel, bisa tali lah. Tapi kan kalau dipikir-pikir, masa Ada air dasarnya. bulan bisa air bulan bisa merubah orang jadi monster. Ini yang gue bilang, ada seseri kalau dibikin jadi kayak tentakel itu. Oh iya sih. Lebih baik kalau dia Pakai pakai tali, tali gitu. tali. Tapi kabel, nangkep si Gisunya kayak pakai tentakel ya Pak ya. ditarik ke atas gitu. Tapi ya who knows ya, kan kita nggak ada yang tahu, bisa aja air bulan berubah jadi Swamp Thing, jadi Korea tuh paling bagus, paling bisa bikin ekspektasi kita tuh jadi terbalik-balik. Kita nggak kan bisa awalnya kan gue bilang kan Gisunya kan yang jahat. Ternyata Gisu mati cepat. Udah Gisu mati cepat. Gua kira Tapi nggak Gong penting-penting Sochan, banget tuh. iya, Gong Sochan tuh bakalan panjang. Soalnya kan ternyata dia kan, mati. soalnya kan dia ini kan apa namanya tuh yang navigator kan, si Iya, Sochan navigator. mati. Jadi, Kalau konspirasi lu gimana? ya kalau menurut Kebun gua sih, itu apa tuh maksudnya? iya, jadi kebun itu nggak sengaja karena di situ banyak air, air merubah struktur di situ menjadi bisa ditumbuhi sama tumbuhan ya dengan nggak sengaja. Gue tahu Jadi banyak tumbuhan. Ini gue tahu nih ya guys ya. Tumbuhan itu yang membuat si penyintas atau orang yang ada di dalam itu hidup. Soalnya udah 5 tahun Pak. Oh, ya dimakan tumbuhan. Enggak, 5 tahun tanpa oksigen. Kan sebelumnya kan air lampunya mati Pak di pangkalan bak ya. Dihidupin setelah si kapten Han turun ke bawah. Turun ke bawah, enggak pas mereka masuk, terus ventilasinya kok. Oh iya. Ventilator kan Oh dibuka. iya, betul. Penyaring udara dibuka. Berarti rumahnya si penyintas itu yang ada orang di dalam itu, yang rambutnya panjang, yang begitu, itu di dalam pohon-pohonan itu. Dia napas oksigen dari situ, makanan juga mungkin makan tumbuhan itu. Jadi gue pengen nonton terus ya. Iya, jadi memang ceritanya Engaging. harusnya sudah selesai di episode 4. Tapi begitu dia langsung ke situ ada tumbuhan, Ya, kalian Baru komen ya. ada baru lagi. Siapa yang kalau yang udah tahu udah nonton di Netflix boleh komen di bawah terserah. Gue juga spoiler soalnya. Spoiler Tapi aja. sejujurnya gue belum nonton sama sekali episode 5, 6, 7, 8. Jadi, satu dari keempat. Itu dia video kita tentang episode 34 atau ini part 2 nya ya. Part 2 di lulusan bareng episode Silent Sea episode 3 tidak ada part. Berarti masih ada 2 part lagi. 2 part lagi. Kita sama. Ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang mau nonton Silent Sea ada di Netflix 193.000 nonton banyak. Pas. Ya kan? Soalnya banyak banget di Netflix ya Pak. Netflix banyak, Disney Hotstar juga banyak. Pasti nonton juga keren. Kayak kemarin kita udah bikin film horor misteri horor dari India. Ya. Atau dari Tamil India ya, judulnya Live. Kalau kalian mau nonton ada di video sebelumnya. Ntar kita ketemu lagi ya di part 3 episode 5, 6 dari Silent Sea, The Silent Sea. Ntar ketemu lagi dengan gua Odo Dan gue Rama Sims. di Bagus Nonton Bareng.